Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Mudah-mudahan dengan berdoa tadi kita diberikan kelancaran dalam belajar dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, marilah kita belajar yaitu tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah siswa dapat membaca surah Al-Furqan ayat 63 dan surah Al-Isra ayat 26 sampai 27 dan hadis terkait. Yang kedua, tujuan pembelajaran mengartikan kedua ayat tersebut. Tujuan pembelajaran yang ketiga, menunjukkan sikap rendah hati, hemat, dan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Dalil nakli tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana, Quran Surah Al-Furqan, Surah 26 ayat 63. Marilah kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Rendah hati atau tawadhu, sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Orang yang tawadhu merasa bahwa tidak sepantasnya kelebihan yang dimiliki itu tidak dibangga-banggakan. Seperti ilmu padi, makin berisi, makin merunduk. Sikap atau sifat yang tidak merasa lebih dari orang lain itu adalah selalu menghargai orang lain. Contoh sifat rendah hati yang pertama adalah menghormati orang yang lebih tua. Contoh sifat rendah hati yang kedua adalah tidak sombong. Contoh sifat rendah hati yang ketiga adalah berkata yang tidak berlebih-lebihan. Manfaat rendah hati anak-anak tertanam dalam jiwanya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya hati yang lebih tentram, ikhlas, menjalani hidupnya walaupun seadanya, dihargai oleh orang lain dimanapun kita berada. Baiklah anak-anak, dalil nakli yang kedua adalah tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Quran Surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, dan kepada orang yang miskin, orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu. Selanjutnya, Quran surah Al-Isra ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaiton. Dan syaiton itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Hadis tentang hemat. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, dan Baihaqi tentang perilaku hidup hemat. An Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ifqati sadu fil nafaqati nisfu ma'isyah wa tuwadudu ilan nari nisful ulli wa husnul suwali nisful ilmi. Artinya Ibnu Umar radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sederhana dalam bekerja adalah setengah dari penghidupan. Cinta dengan orang yang banyak adalah separuh dari akal, dan pertanyaan yang baik adalah separuh dari ilmu. Hidup hemat, sikap berhati-hati dalam menggunakan atau mengeluarkan uang, barang, tenaga, pikiran, dan waktu. Apakah sikap boros termasuk sifat hemat? Jangan mubazir. Contoh hemat, membeli barang yang sesuai kebutuhan, tidak berpoya-poya, menabung sisa uang jajan. Hadis sederhana, hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi tentang hidup sederhana. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Adama innaka in tabdu lil fadla khaira laka wa in tumshikuhu syarrul laka wala tulamu ala afafi wabda'u mimman taulu. Artinya Abu Humamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai anak Adam, jika kamu mensedekahkan apa yang melebihi kebutuhanmu, itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu menahannya, itu buruk bagimu. Kamu tidak akan hina karena hidup sederhana. Dahulukan yang menjadi tanggung jawabmu. Hadis riwayat Tirmizi. Sederhana adalah membebaskan segala ikatan yang tidak diperlukan. Wujud hidup sederhana seperti hemat dalam menggunakan materi, tenaga, dan pikiran yang tersedia. Apakah berlebihan mencerminkan sikap hidup sederhana? Contoh sifat sederhana. Yang pertama adalah membeli suatu barang sesuai kebutuhan. Contoh sifat sederhana yang kedua adalah selalu membayar zakat, selalu berinfak, selalu bersedekah. Contoh sifat sederhana yang kedua adalah memanfaatkan hartanya untuk kebaikan. Menggunakan barang karena fungsinya, bukan karena ingin dipuji orang lain.
Kesimpulan rendah hati dan hidup sederhana adalah lebih hidup mulia dengan hidup sederhana, hemat. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.